Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beta selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Hari ini saya Indira Sukma dengan NIM akhir 249 akan mempresentasikan laporan final Audit Sistem Informasi, Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi PT BNI. Yang pertama itu ada desain faktor 1. Pada DF1, semua value dinilai 5 karena BNI mengevaluasi proyek besar melalui studi stabilitas untuk memilih opsi paling menguntungkan dan dengan persetujuan direksi. Perusahaan mengutamakan inovasi teknologi yang dikelola tim khusus untuk meminimalkan biaya operasional dan menjaga kepercayaan pelanggan melalui layanan yang stabil dan andal. Pada DF2, semua value juga dinilai 5 karena BNI memiliki portofolio produk dan layanan yang dirancang secara customer-centric untuk memastikan kenyamanan dan keberlanjutan pengguna oleh pelanggan. Pengelolaan resiko bisnis, khususnya terkait IT dan operasional, dilakukan untuk meminimalkan potensi pencurian data klien. Dalam aspek hukum, perusahaan memastikan kepatuhan dengan melakukan asesmen operasional agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi keuangan disusun melalui audit eksternal dan dipublikasikan secara transparan kepada investor. Untuk meningkatkan daya saing, BNI mengutamakan solusi berbasis kebutuhan pelanggan melalui budaya layanan yang kompetitif. Keberlanjutan dan ketersediaan layanan juga dipastikan agar tetap optimal bagi pengguna. Informasi manajemen dikelola dengan akurat dan diperbarui secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Proses bisnis internal direview secara berkala untuk mencegah kekacauan operasional, sementara pengendalian biaya dijaga agar tidak memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, BNI menyediakan pelatihan wajib dan dukungan finansial untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf. Kepatuhan terhadap kebijakan internal juga dioptimalkan untuk mendukung kinerja sesuai aturan. Selain itu, BNI terus menyesuaikan diri dengan transformasi digital melalui program yang dirancang untuk 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden dan kementerian terkait. Perusahaan juga mengedepankan inovasi baik melalui corporate plan, aktivitas rutin, maupun ide yang berasal langsung dari para staf, guna memastikan keberlanjutan daya saing di era modern. Selanjutnya, desain faktor 3. Untuk yang memiliki impact very high risk, itu ada pada logical attacks yang berupa hacking, malware, atau sebagainya. Saat ini, di BNI sudah menerapkan beberapa security system untuk menghindari logical attacks, antara lain biometric, watchlist filtering, fraud detection, system, dan sebagainya. Dan juga sudah tersertifikasi COBIT, ISO 17001, NIST, dan OJK. Untuk high risk, itu ada IT investment decision making, portfolio definition, and maintenance. Lalu ada IT operational infrastructure incidents. Lalu ada unauthorized action hardware incidents. Dan yang normal risk itu ada program and project lifecycle management, IT cost oversight, IT expertise, skills and behavior, software adoption and usage problem, software failures, third party or supplier incident, non-compliance, technology based innovation, environmental, dan sisanya adalah low risk. Untuk DF4, PT BNI memiliki permasalahan yang sedang, yaitu service delivery problems by IT outsources, insufficient IT resources, staff with inadequate skills or staff burnout or dissatisfaction, obstructed or failed implementation of new or innovation caused by current IT architecture and system, dan sebagainya.
Untuk sisanya itu permasalahan biasa. Pada Dev 5, value high itu dinilai 80% yang berarti ancaman tinggi. Seperti contohnya kejahatan cyber menuntut upaya ekstra dari BNI untuk mencegahnya dan mengatasi permasalahan yang terkait memerlukan upaya yang lebih besar. Untuk normal diberi nilai 20% yang berarti ancaman terkait operasional, infrastruktur maupun internal di BNI masih dapat diatasi dengan mengelola resiko ancaman yang bersifat biasa. Lalu pada DF6, value high dinilai 70% yang berarti BNI berada di bawah regulasi yang ketat dan tunduk pada persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi daripada sektor rata-rata. BNI tidak memiliki kebebasan seperti fintech untuk secara bebas meluncurkan produk tanpa melalui proses regulasi yang ketat karena dipantau oleh OJK, BI, dan pemerintah. Norma dinilai 20% yang berarti BNI mematuhi persyaratan kepatuhan standar karena memiliki regulasi yang ketat dan dipantau oleh OJK, BI, dan pemerintah. Dan low dinilai 5% yang berarti karena BNI mematuhi persyaratan kepatuhan yang tinggi dari rata-rata. Maka untuk minimal persyaratan kepatuhan standar BNI mematuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada desain faktor 7. Yang pertama itu adalah support, diberi nilai 5 karena modernisasi teknologi untuk mendukung bisnis, lalu peremajaan solusi IT dalam mendukung proses bisnis dan layanan bank dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas layanan dan bisnis. Factory diberi nilai 5 karena BNI cukup mampu berinovasi dalam digitalisasi layanan, khususnya untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan layanan perbankan digital terbaik. Selanjutnya ada turnaround, diberi nilai 5 karena BNI senantiasa melakukan perbaikan tiada henti melalui perencanaan strategi. Salah satu contohnya adalah peningkatan aktivitas switch over dan switch back untuk menguji sistem cadangan dalam menjalankan layanan terutama pada aplikasi kritikal dan transaksional dengan inisiatif otomasi sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah. Selanjutnya ada strategik. Diberi nilai 5 karena pentingnya strategi perusahaan untuk keberjalanan dan inovasi perusahaan dan layanan bisnis organisasi. Salah satu contohnya yaitu mengembangkan inovasi berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pada desain faktor 8, value outsourcing dinilai 30% karena dibandingkan dengan merekrut SDM baru yang mengeluarkan lebih banyak, BNI menjalin kontrak kerjasama dengan vendor yang memenuhi spesifikasi mereka untuk memenuhi tujuan yang mereka perlukan. Untuk value cloud dinilai 20%, yang berarti dengan alasan biaya yang tinggi dan keamanan, BNI hanya menyediakan cloud untuk internal dan tidak untuk publik. Cloud internal juga hanya digunakan untuk data dan program yang tidak perlu keamanan tinggi. Selanjutnya ada insources, dinilai 50%, yang berarti BNI harus menyediakan staf internal mereka sendiri dengan tujuan mempermudah maintenance dan keberlangsungan dari sistem agar lebih terjaga. Selanjutnya ada desain faktor 9. Value agile dinilai 40% karena dalam pengembangan perangkat lunak, BNI pertama-tama menentukan prioritas pekerjaan, kemudian mengikuti proses pengembangan dan akhirnya menerapkan produk yang prinsip minimum viable product MVP. Agile membantu BNI untuk beradaptasi dengan perusahaan pasar dan memastikan produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya ada DevOps yang dinilai 30%. BNI mengadopsi DevSecOps yang mengintegrasi pengembangan development, keamanan security, dan operasional. DevOps di BNI mencakup fungsi pengembangan yang mengoperasikan perangkat lunak di dalam perusahaan. DevOps membantu BNI mencapai tujuan bisnis dengan menyediakan lingkungan pengembangan dan operasional yang lebih responsif dan terintegrasi. Selanjutnya ada tradisional yang dinilai 30%. Dalam konteks pendekatan tradisional, tidak semua aplikasi BNI dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode agile. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan seperti waterfall dan metode tradisional lainnya. Metode tradisional mungkin lebih sesuai dengan proyek dengan persyaratan
yang stabil dan kurang rentan terhadap perubahan yang signifikan. Yang terakhir ada desain faktor 10. Pertama itu ada first mover dinilai 85%. BNI menciptakan terobosan teknologi dan menjadi pionir dalam pengembangan inovasi baru seperti KRIS. Meskipun BNI telah menciptakan inovasi tersebut sebelum KRIS, implementasinya belum diresmikan secara resmi oleh perusahaan. Selanjutnya ada follower, dinilai 10%. Itu berarti menyusul perkembangan teknologi yang mungkin terlewat oleh BNI. Dan yang terakhir ada slow adapter, dinilai 5%. Kemungkinan masalah kecil tetapi perlu waspada terhadap komunikasi yang kurang efektif atau terkendala adopsi. Setelah desain faktor 1-10 ditentukan, untuk dipilih sebagai acuan penentu domain, berikut adalah domain terpilih dari setiap desain faktor dan setelah dikonsultasikan dengan pihak perusahaan, domain yang akan digunakan adalah BAI 10, APO 13, DSS 05, BAI 06, dan APO 10. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagian BAI 06.03 dan APO 10.01. Penilaian audit dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap masing-masing responden. Hasil dari kuesioner dihitung dan dianalisa. Pada BAI 06.01, Activity 1 dengan nilai 1, BNI telah melakukan dokumentasi setiap permintaan yang diajukan, begitupun status setelah permintaan tersebut diproses. Activities 2 dengan nilai 0, tidak diketahui apakah BNI melakukan tracking status terhadap permintaan. Activities 3 dengan nilai 1, BNI akan memastikan setiap perubahan yang diterima selesai sesuai dengan waktunya tergantung dengan prioritasnya. Activities 4 dengan nilai 1, BNI menyimpan hasil dokumentasi dari permintaan tersebut. Maka dari itu, capability berada pada level 4, yang dimana proses sudah mencapai tujuannya, terdefinisi dengan baik, dan kinerjanya diukur secara kuantitatif. Pada APO 10.01, Activities 1 dengan nilai 0,5, manajemen rantai pasokan di BNI telah menggunakan sistem sehingga calon vendor dapat melakukan pendaftaran melalui e-procurement untuk digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. Pada Activities 2, dengan nilai 1, BNI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015 di bidang sistem manajemen mutu, bidang vendor manajemen. Activities 3 dengan nilai 1, BNI telah melakukan implementasi sertifikasi ISO 30301 2019 sistem manajemen arsip dengan lingkup BNI Record Center. Activities 4 dengan nilai 1, BNI melakukan maintenance kontrak terhadap rekanan yang sudah ada di BNI pada proses kontrak manajemen. Dan yang terakhir, Activities 5 dengan nilai 0,5, perseroan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang dituangkan dalam bentuk pedoman perusahaan online EPP pengadaan. Maka dari itu, capability level berada level 4, yang dimana proses sudah mencapai tujuannya, terdefinisi dengan baik, dan kinerjanya diukur secara kuantitatif. Setelah dilakukan penilaian tersebut, terdapat beberapa dengan proses yang belum memenuhi target untuk menentukan domain dan aktivitas proses yang belum memenuhi target. Maka dilakukan perhitungan gap, yaitu nilai yang diharapkan dikurangi nilai pada saat ini. Pada BAI 0603, ini berada pada level 3, namun target yang diinginkan perusahaan adalah level 4. Gapnya terlihat berupa tidak diketahui jika BNI mempunyai aplikasi atau sistem yang bisa melacak status setiap perusahaan. Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah memilih atau mengimplementasikan perangkat lunak manajemen perubahan yang memungkinkan pemantauan, pelacakan, dan pengelolaan semua aspek perubahan termasuk permintaan perubahan. Pada APO 10.01 pada level 4. Namun target perusahaan adalah level 5. Gap berupa BNI sudah melakukan manajemen vendor dan kontrak dengan baik menggunakan digitalisasi berupa aplikasi e-procurement dan untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan vendor, namun belum ada kejelasan secara rinci terkait perbandingan kinerja vendor. Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah menetapkan peran yang jelas untuk setiap pemangku kepentingan dan manajemen vendor termasuk pihak yang bertanggung jawab dan pemantauan evaluasi kinerja vendor
Lalu ada menambahkan kebijakan khusus yang mengatur evaluasi dan perbandingan kinerja vendor secara rinci dan mengintegrasikan tools analisis kinerja vendor yang lebih canggih ke dalam aplikasi e-procurement seperti sistem analitik atau dashboard yang dapat memberikan visualisasi yang jelas tentang kinerja vendor. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.